Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Marina Artiasa dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra akan sedikit sharing tentang training PLC basic. Di sini saya dapat dari Om Ron ya. Ya, mari kita mulai ya. Di sini kita membahas mengenai PLC ya. Terus kemudian informasi dasar PLC Omron, pengaturan hardware ya bisa dibaca di sini, pengaturan software, terus pemrograman dasar ya. Mungkin sedikit saya sampaikan kenapa kita belajar PLC ya, karena PLC itu atau Programmable Logic Controller sangat dibutuhkan dalam sistem otomasi industri ya. Jadi semuanya serba otomatis karena dilatar belakangi oleh revolusi industri ya. Jadi kita udah hampir revolusi industri kelima, jadi yang mendukung ini ya salah satunya PLC. Terus ada lagi pemrograman dasar, ada fitur CX Programmer ya, softwarenya dari Omron. Terus ada ya, kita bisa lihat penjelasannya ya, di sini banyak ya. Nanti saya berikan kopinya ya. Nah, di sini pendahuluan. Kita akan bercerita tentang Programmable Logic Controller ya. Terus komposisi PLC, keuntungan pemakaian PLC dalam sistem otomasi, terus hal penting dalam menggunakan PLC ya. Jadi di sini PLC atau Programmable Logic Controller mengendalikan peralatan output seperti motor, lampu berdasarkan input dari peralatan input ya, seperti sensor dan switch. Sinyal input yang digunakan untuk mengatur sinyal input output ini bergantung dari program yang dibuat user di dalam PLC. Ya, di sini kita lihat ini adalah input ya, masukan. Nah, di sini dikontrol di sini. Kita bikin programnya di CX Programmer ya kalau Omron. Nah, terus outputnya keluar di sini seperti motor, lampu dan perangkat luar lainnya. Jadi ini keluarannya, ini masukannya di program di sini. Jadi kita mengendalikannya harus diprogram ya. Nah, asumsikan bahwa terdapat program di dalam PLC yang akan menyalakan lampu ketika tombol ditekan. Nah, jadi kita menekan lampu ya, menekan input ya, switch ini di input dimasukinnya ya. Ada nanti wiringnya, kita masukin kemana, terus kita program sesuai ada di dalam program mau bagaimana nyalain lampunya ya. Terus lampu ini dipasang ke output ya. Nah, jadi PLC akan mengirimkan sinyal output ke peralatan output lampu untuk menyalakannya. Jadi seperti itu ya. Nah, sinyal PLC dapat menerima 3 macam tipe sinyal sebagai berikut. Ada on and off, on atau off. Terus perangkat input pada sudut pandang PLC ya. Ada tombol push button ya yang ditekan itu. Ada tombol thumb wheel, ada sensor photoelektrik dan proximity, masukkan relay ya. Terus perangkat outputnya indikator lampu, programmable terminal, terus relay dan kontaktor. Kalau ada sinyal trans dalam frekuensi hertz, ada sinyal on off yang terus menerus dan kecepatan tinggi. Peralatan inputnya yaitu rotary encoders, sensor fotomikro ya. Outputnya yaitu motor servo, motor stepper. Nah, nanti kalian bisa baca-baca apa ini, apa itu ya. Motor servo apa, motor stepper gimana ya. Jadi dipakainya untuk apa ya. Terus ada lagi sinyal analog ya. Jadi sinyal analog ini arusnya
4 sampai 20 mA. Tegangannya 0 sampai 5 volt. Sinyal yang bervariasi seperti pada arus tegangan dan suhu. Perangkat inputnya misalnya sensor jarak, sensor suhu atau termokapel, potensiometer. Terus kalau perangkat outputnya itu SSR atau solid state relay, atau pompa, katup atau valve, terus pemanas ya. Jadi ini kita tahu sinyal-sinyalnya ada 3 ya. Kita harus bedain mau on off, mau analog atau mau full strain ya. Kita lihat input outputnya seperti ini. Nah, ini komposisi PLC. Jadi di PLC ini ada beberapa komponen ya penyusunnya. Ada peralatan input ya sebagai masukan, ada power supply sebagai sumber daya ya, ada yang DC, ada yang AC. Terus di sini ada memori ya kita harus tahu memorinya, alamat-alamatnya. Terus ada programming device ya, ada CPU-nya. Jadi kita harus tahu di sini alamat-alamatnya yang penting. Input beda, output beda, terus wiringnya juga. Terus ini untuk menjalankan output ya, input ini. Jadi kita harus tahu inputnya ada berapa, outputnya berapa. Tergantung jenis PLC-nya ya. Jadi nggak sembarangan. Terus programming device juga, softwarenya tergantung jenis PLC-nya ya. Nah, terus keuntungan pemakaian PLC. Nah, ya sebelum ada PLC kita memakai relay ya. Jadi kalau relay itu disambung satu-satu yang nggak bisa diprogram. Jadi mengandalkan kawat-kawat panjang. Jadi ke sensor buat menjalankan output gitu. Kabel panjang-panjang. Kalau PLC kan enggak, kita nyambungnya lewat PLC, kita sambungin input, kita sambungin output, terus kita program gitu ya. Keuntungan pemakaian PLC, implementasi proyek lebih singkat, modifikasi lebih mudah tanpa tambahan biaya, biaya proyek dapat dikalkulasi dengan tepat, training lebih cepat, desain dapat diubah dengan mudah melalui software. Perubahan dan penambahan spesifikasi dapat dilakukan melalui software. Terus rentang besar untuk kontrol aplikasi, perawatan mudah indikator input dan output, mempercepat dan mempermudah proses troubleshooting. Kehandalannya tinggi, kontrol hardware-nya standar, mampu bekerja pada lingkungan yang sulit ya. Jadi misalnya dalam ruangan yang panas, terus lembab, fluktuasi tegangan, dan noise yang berat. PLC mempunyai kehandalan tinggi dibandingkan sistem konvensional. Jadi ini keuntungan pemakaian PLC dibanding yang dulu-dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, bisa kita lihat dari program ya, program misalnya dia jadi nggak jalan bagian mana gitu ya. Terus biaya juga mudah diketahui ya, tergantung itunya komponennya. Nah, terus hal-hal penting dalam penggunaan PLC ya, kita harus tahu ya dari segi input itu, jumlah inputnya berapa, tipe inputnya apa, terus kalau outputnya jumlah outputnya apa, tipe outputnya apa, memorinya juga ada RAM, ada EEPROM, ada compactor. Terus peripheralnya ada handheld programming console tuh yang bisa diprogram di tangan, jadi nggak usah di komputer. Terus ada LSS ladder support software, SSS Sysmax support software, Syswin CX programmer ya, ini untuk programmingnya ya. Jadi kita install dulu baru kita bisa program. Terus ada PromWriter, GPC, Fit, tapi sekarang kebanyakan pakai komputer sih ya. Jadi ini pertimbangan ini menentukan jenis PLC yang akan kita pakai ya. Jadi kalau kita butuh input outputnya banyak ya, berarti tipe PLC-nya yang banyak gitu ya. Jadi kita harus menghitung dulu kebutuhan kita ya. Kalau misal kita salah pilih PLC ya repot, harus ganti lagi PLC-nya. Terus
tergantung kita pakai sensor analog atau digital. Yang kebanyakan sih digital ya. Kalau yang analog itu biasanya yang PLC mahal ya. Biasanya yang pakai yang analog itu pabrik-pabrik besar ya. Nih informasi dasar PLC Omron ya. Jadi yang kebanyakan dipakai emang Omron ya, yang terjangkau, terus dipakai di mana-mana ya. Tapi ya kalau yang kelas berat itu misalnya Allen Bradley ya, yang mahal-mahal, terus Siemens, Mitsubishi, banyak sih ya. Tapi kita Omron biasanya. Kalau kita ganti merek itu dasarnya sama ya, cuma sedikit beda di lambang-lambangnya gitu ya. Tentu softwarenya juga beda. Di sini informasinya ada tipe PLC Omron, konfigurasi hardware, komponen unit, terus apa itu alamat pada PLC, terus memori areanya gimana, area dan alokasi input atau output, software pendukungnya, terus training kitnya ya. Jadi yang harus diketahui. Nah, di sini tipe PLC Omron ada 3 kelas, yaitu PLC kelas mikro ya, PLC kelas menengah, terus PLC kelas besar. Nah, biasanya yang PLC jenis mikro ini kita pakai untuk belajar, soalnya input dan outputnya kecil ya. Nah, ini biasanya murah. Ada yang input outputnya cuma berapa ya, 10 ya, tapi ada yang 40 ya ini. Terus ada PLC kelas menengah CQM, CJ1M atau G. Nah, ini input outputnya bisa sampai 512 ya. Terus ada PLC kelas besar ya, atau modular. Biasanya kalau besar-besar ini input outputnya itu bisa ditambah di sini nih ya. Nah, biasanya ini outputnya lebih besar ya, dan waktu eksekusinya lebih cepat. Terus ini kalau tipe baru ya, tadi kan tipe mahal ya, murah-murah. Ini tipe baru, ada CP1E ya, yang kelas mikro, CP1L, CP1H ya. Jadi CP1L tuh kalau nggak salah dia bisa apa ya, bisa internet kalau nggak salah ya. Nanti kita baca-baca lagi. Terus ini yang kelas menengahnya CC2M ya. Terus ini yang kelas modularnya CS1G atau H, terus CS1D ya. Lihat aja dari sini ya, dia kapasitas input outputnya lebih besar ya, makin tinggi makin banyak. Terus waktu eksekusinya sedikit ya. Nah, ini konfigurasi hardware unit CPU. CP1L mempunyai bermacam-macam unit CPU ya. Jadi PLC juga punya CPU. Tabel di bawah menunjukkan model-model CPU CP1L. Nah, biasanya ini jumlah terminal input outputnya 10. Berarti inputnya 6 poin, outputnya 4 poin ya. Jadi biasanya input itu lebih banyak dari output ya. Nih, catu dayanya AC, terus ada DC ya. Nih, ini relay outputnya, transport outputnya NPN, transistor outputnya PNP gini ya. Ada 14 ini ya, kalian bisa baca ya. Jadi ini jadi pasti 60% 40% ya gitu. Jadi input pasti lebih banyak daripada output ya. Paling banyak itu 60 ya. Nah, pasti harganya lebih mahal ya. Nah, ini seperti ini bentuk-bentuknya. Ini input, ini output ya. Ini input, ini output. Ini maksimum 3 ekspansi yang dapat terhubung. Nih, yang ini CP1L, ini maksimum 1 unit ekspansi dapat terhubung. Terus kalau ini yang 10 nggak ada, tidak dapat ditambah ya. Jadi ada yang bisa
terhubung, ada yang enggak. Nih, ini sistem ekspansi khusus pada CP1H ya. Jadi ini ada DIN tracknya, jadi bisa masuk lewat sini, dimasukin ya, disangkut-sangkutin ya. Jadi ini unit adapternya ya. Ini CJ series, CJ unit adaptor, terus CPU bus unit, special input output unit ya. Terus ketentuan penggunaan kabel ekstensi ya, ini bisa ekspansi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nggak bisa ya. Ya gitu ya, nih lihat ya, penggunaan kabel unit ini nggak bisa, ini bisa ya. Jadi ada yang bisa, nggak bisa nanti kalau udah praktek ya. Nah terus option board tambahan ya. Nih di sini ada nih, ini kan PLC-nya ya. Ini ekspansinya inverter atau apa. Terus ini buat HMI ya. HMI ini output ya. Ini pakai kabel RS232. Terus kalau ini input ya. Kalau ini apa nih. Terus ini termasuk output. Nih coba kita lihat ya. Bentuk ini memori kaset CP1W, ini nomor serinya. Dapat digunakan menyimpan program pada memori flash, parameter, DM, komentar, program FB dan data di RAM. Terus LCD option board CP1W DAM01 memonitor, mengubah pesan, waktu dan data lainnya pada PLC. Terus ini Ethernet option board dapat digunakan berkomunikasi melalui port RJ45 dengan protokol komunikasi Omron, VINS, TCP, VINS, UDP. Jadi bisa hubungan internet juga nih ya, tergantung tipenya. Terus komponen unit. Nah ini bagian-bagian dari PLC ya. Jadi ini PLC ya keseluruhan. Ini yang compact. Di sini kita lihat nih, ini bagian input ya. Terus ini baterai cover. Ini tipe apa ya? Biasanya ada tipe di sini. Terus ada USB port di sini ya kalau kita lihat. Terus ini kan dari depan, ini dari belakang kayak gini. Belakang nggak ada yang perlu diinin ya. Terus ini ada output indikator, ini output, ini input ya. Terus power supply ground dan input terminal block sini. Terus ini option board slot sini. Analog adjuster, external analog setting input connector. Deep switch ya. Di sini memori kaset, external power supply and output terminal block. Jadi ada yang ada power supply-nya, ada yang enggak. Ini output indikator di sini. Option board slot. Nah, di sini ada alamat pada PLC. Jadi ada pengalamatan input dan output. Alamat terdiri dari 4 angka alamat word dan 2 angka alamat bit. Berikut adalah format penulisan alamat ya. Di sini 4 angka alamat word dan 2 angka alamat bit. Nah, di sini word dan bit saling terkait. Satu word terdiri dari 16 susunan bit 0 sampai 15 dan nilai yang terdapat dalam nomor bit adalah nilai 0 atau 1. Pembacaan alamat word dan alamat bit. Pembacaan alamat bit harus menyertakan alamat word tempat bit tersebut berada. Sedangkan pembacaan alamat word tidak perlu menyertakan alamat bit. Nah, ini ya. Nomor alamat word dan alamat bit. Tampilan memori yang ada pada PLC ya. 101000 gitu ya.
terus satu apa gitu ya. Isilah nilai berdasarkan memori di atas sana. Nih ya, 0, 13 ya. Nah terus memori area, ini ada memori area, jadi ada input output area, input area, output area. Jadi input area itu dimulai dari angka 0, kalau output itu 100 sampai 199 ya. Ya ini output, ini input ya. Jadi ini bisa dibaca aja ya nanti ya, karena kita waktu ya. Nah, ini data-data memori timer counter. Jadi nanti kalau kita pakai itu, kita harus merhatiin alamat-alamat ini. Kalau pakai perintah-perintah ya, ada perintah timer, pewaktu, ada counter, penghitung ya. Terus area dan alokasi input atau output. Unit CPU CP1L input 6 poin. Alamatnya ini ya. Terus kalau yang 14 poin ini ya, ini kita bisa baca ya. Jadi cara kita memasukkan alamat-alamatnya tergantung dari ini ya, ini input, ini output ya. Jadi kita harus mengikuti pengalamatan di sini ya. Nih kalau ini unit ekspansi ya, ini ekspansi itu yang penambahan. Jadi nanti buat pemrograman kita harus melihat dari sini alamat-alamatnya. Input tuh dari 0, 0, 0 gitu ya. Ya. Ada yang 1, 0, 0, 2, 0, 0. Output 1, 0, 0, 100 gitu ya. Gitu. Ya kita bisa lihat yang tergantung jenis PLC-nya ya. Ini juga output juga. Kita bisa baca, jadi nggak salah ngasih alamat. Terus isilah alamat terminal input dan output di sini. Ya, di sini kita bisa lihat dari sini. Ya. CP nih, ini CP1L. Nah, kita bisa lihat pengalamatannya CP1L M40 DRA. Ini CPSM 1A 20 DR. Nah, berarti ini input ya. Ini output ya. Nanti kita bisa isi sesuai dengan yang di atas. Ini CPM1A, ini CP1L yang 40 input output. Ya, ini kalau yang ini CPM1A yang 20 input output. Ya. Nah, ini ada software pendukung. Ada kalau ini dari CX1 ya softwarenya. Jadi yang kita biasa pakai tuh utamanya CX Programmer untuk ladder diagram. Tapi kita juga suka pakai CX Designer untuk HMI-nya. Terus ada juga CX Simulator dan banyak lagi. Tapi kita satu aja ini dulu utamanya ya. Ya ini sekitar 2 GB atau berapa ya. Punya CX1 juga udah bagus. Kalau kita udah itu bisa bikin CX Designer ya, atau misalnya NB Designer ada ya, tergantung jenis HMI-nya. Jadi PLC itu ada ladder diagram, terus ada HMI ya, terus ada SCADA ya. HMI itu seperti Human Machine Interface ya, dia seperti yang ada di pabrik-pabrik. Jadi kita bisa monitoring suhu, monitoring apa atau alarm apa. Kalau misalnya SCADA itu dia bisa buat memantau jarak jauh ya. Jadi bagus itu SCADA itu ya. Kalau SCADA itu namanya check supervisor kalau di Omron. Training kit. Nah, ini Omron. Nah, di sini CP1L. Nah, ini tampilan seperti ini ya. Input nanti alamatnya ini ya. Ya, ini outputnya. Ya, seperti ini.
Jadi ada pengaturan hardware, ada sistem pengkabelan catu daya, sistem pengkabelan input, ada output ya. Jadi kalau catu daya itu kita bisa pakai yang DC sama AC tergantung input outputnya, nanti ada namanya waring. Terus ada bagaimana cara menghubungkan input, ada output, jadi jangan salah. Terus ada juga relay ya, terus ada input analog, output analog, digital, beda-beda ya. Ini sistem pengkabelan catu daya. Ini sistem pengkabelan catu daya AC ya. Jadi di sini ada L1, L2 atau netral. L1 itu biasanya pasak ya, yang ada tegangannya. L2 itu yang netral ya. Terus di sini ada COM ya. Terus ada ground. Terus ini ininya ya, alamat inputnya ya. Nah, jadi yang DC ini pakai 24 volt ini plus min. Terus sudah ini alamat-alamatnya ya. Jadi kalau yang AC itu dia pakai L1, L2 atau N. Kalau ini DC itu pakai 24 volt DC. Nah, sistem pengkabelan input pada CP1L terdapat pada terminal bagian atas ya. Jadi seperti ini, COM masuk ke sini ya. Nah, terus ini alamat-alamat ininya, inputnya ya. Jadi ini COM itu masuk ke sini, terus masuk ke ininya nih ya. Jadi masuknya ke sini, ke volt DC. Ini plus, ini min. Komin, terus yang plusnya satu ke alamat ini, satu ke sini gitu ya. Situ nih seperti ini ya. Yang satu nyambung ke alamat, yang satu lagi ke 24 volt positif ya. COM masuk ke negatif. Ini kalau ini output ya, relay output. Nih ini L tadi apa? L tadi asa netral ya. L1, L2 berarti ini pasak ya. Ini pasak, ini ke sini. Ini relay output ya. Ini alamat-alamat. Nah, nanti udah lewat. Nah, kalau ini sistem pengkabelan output. Ini syncing transistor, negatif, positif, negatif. Ya. Jadi COM di sini, COM ke L, sisi pengkabelan output. Ini masuk ke COM, terus ini ya. Yang satu ke COM, yang satu ke L. Nah, ini COM lagi gitu ya. Yang satu masuk ke alamat output, satu ke COM ya, begitu seterusnya. Jadi satu COM, satu alamat. Sini common ya. Terus koneksi komputer ke PLC, ada CX programmer, ada mode operasi, ada transfer program ya.
Jadi ini kita mulai masuk ke software ya. Di sini ada koneksi langsung ke PLC seri pakai USB port ya, USB kabel. Terus koneksi serial optional board pada PLC seri CP1L. Nah, ini kita masuk ke CX Programmer ya. Pilih all program, Omron, CX1, CX Programmer dari menu start window di sini. Ya. Nih, ini kalau membuka kayak gini. Menutup file exit. Nih, di sini nanti file exit gitu. Ini cara membuka. Terus koneksi online ke PLC. Gunakan metode auto online untuk mencari secara otomatis PLC yang terhubung dengan komputer. Jadi ini terhubungnya pakai apa? Share connection atau USB gitu ya. Nih, kalau ini berarti apakah mau online automatically? Yes. Ya. Gitu. Terus koneksi online ke PLC. Membuat project baru dan memilih tipe PLC digunakan dan tipe komunikasi yang digunakan untuk terhubung dengan PLC. Device name-nya new PLC, device type-nya CP1L, terus network type-nya USB misalnya ya. Terus ini ya kita tinggal ngisi aja tergantung network type-nya apa, terus device type-nya apa, terus nama perangkatnya apa. Nah, terus ini menu utama CX Programmer ya. Di sini kalau kita lihat itu ada title bar ini ya. Jadi judul-judulnya ya. Nanti kita keluar window-windownya. Ini main menu. Terus ini toolbar. Ini information window ya. Tuh. Terus ini ladder di sini, laddernya di sini. Terus ini input output command bar. Ini project workspace di sini ya. Jadi kita bisa melihat. Jadi nanti kalian bakal ketemu ini ya. Kalau buka CX Programmer. Mode operasi. PLC CP1L memiliki 3 mode operasi. Mode operasi ini dapat diubah menggunakan CX Programmer. Mode program icon. Program yang ada dalam CX Programmer tidak dijalankan, digunakan untuk mengedit program dan ketika melakukan transfer program. Mode monitor. Program dijalankan, digunakan untuk melakukan pengaturan awal. Data variabel dapat diubah melalui CX Programmer. Mode run. Program dijalankan, digunakan ketika melakukan operasi sistem yang sesungguhnya. Data variabel tidak dapat diubah melalui CX Programmer. Terus transfer. Untuk mengetahui program yang telah dibuat sesuai dengan berjalan sesuai diinginkan, terlebih dahulu program harus ditransfer ke PLC. Pilih PLC work online, kemudian tekan tombol yes nih ya. Terus untuk melakukan transfer program, mode PLC operasi harus diubah ke mode program. Untuk ubah mode operasi ke mode program dari menu PLC operating mode, lalu tekan tombol yes ya. Terus transfer program, pilih PLC transfer to PLC, pilih item yang pengen ditransfer, tekan tombol OK. Untuk melakukan transfer program, mode operasi harus diubah ke mode program. Ubah mode operasi ke mode program dari menu PLC operating mode, lalu tekan tombol yes. Terus ada pemrograman dasar. Ada struktur pemrograman, perancangan ladder diagram, hal-hal yang perlu diperhatikan, kondisi AND dan kondisi OR. Jadi mulai di sini kita mulai memprogram ya di tahap kelima. Jadi yang atas-atas bisa dibaca-baca lagi. Struktur pemrograman. Dalam mendesain program, PLC mengelompokkan menjadi beberapa bagian yang disebut task, program, dan section. Pembacaan akan dimulai pada task dengan nomor terkecil ya. Di sini ada cycle-nya ya.
cycle lagi, terus cycle lagi, terus berurutan. Ini program A ada bagian 1, 2, 3, program B 1, 2, 3. Terus ini kalau interrupt task ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah, keuntungan penggunaan task. Program dapat dirancang beberapa orang secara terpisah dan dapat didesain secara standar untuk sistem tertentu ya. Jadi bisa dibagi-bagi, misalnya yang satu mau program bagian apa atau bagian apa gitu ya. Keuntungan program penggunaan task. Program lebih mudah dimengerti. Program dipisahkan berdasarkan fungsi masing-masing menjadi beberapa unit program sehingga lebih mudah dimengerti ya. Ini scroll live program, ini task program. Jadi programnya sama tapi dibagi-bagi gitu ya. Keuntungan task program, waktu siklus menjadi lebih cepat ya. Instruksi spesial dapat mengontrol proses eksekusi task program sehingga hanya task program yang dibutuhkan saja yang dieksekusi dalam satu siklus program ya gitu. Ini scroll live program, ini task program. Terus perancangan ladder diagram. Mari kita lihat ya sirkuit berikut di mana lampu L3 akan menyala ketika tombol switch 1 dan switch 2 tekan pada waktu bersamaan. Kita dapat menggunakan simbol IEC untuk merepresentasikan sirkuit tersebut dalam sekuen sirkuit diagram. Ini wiring diagramnya ya, ini switch 1 ya. Ini switch 2 ya, jadi ini ditekan. Ini lampu ya. Nih. Nah, ini output ya seperti ini ya. Ini N. Ini kalau ini sekuen sirkuitnya seperti ini ya, gambar sekuen sirkuit. Nah, kalau wiringnya seperti ini ya, kita harus tahu ya ininya. Ladder diagramnya seperti ini ya. Nah, ini alamatnya 00001. Ini normally open ya, terbuka ya. Terus ini outputnya. Terus ini di bawah itu N. Jadi ini output seperti ini. Nanti ini ada sequence circuit diagram, ini wiring ya. Ini ya seperti ini lampu. Ini switch ditekan. Nah ya. Nanti hasilnya gimana? Ini contoh-contoh simbol ya. Kalian bisa lihat ya, ini lampu seperti ini, relay coil ini. Emergency stop, operation section, operation switch. Nah, ini NO relay contact, NC transfer relay contact, push button with NO contact. Ini kalau NC ini push button transfer kontak ya. Nah, perancangan ladder diagram. NO input akan menghubungkan jalur rang ketika inputnya ditekan ya. Nah, jadi di sini kalau ini tekan dia akan menyala. Ini kan tadi terbuka, kalau ditekan dia akan jadi tertutup gitu ya. Jadi di sini nyala. Terus NC input akan memutuskan jalur rang ketika input ditekan menyala ya. Di sini normally close. Jadi ini akan memutuskan jalur rang ketika inputnya ditekan. Jadi malah kalau ini di sini malah kalau dia ditekan dia malah mati gitu ya. NC input memutuskan jalur rang ketika inputnya ditekan atau menyala. Di sini ini seperti ini ya. Nah, ini N-nya seperti ini. Jadi dari simbol kita ini NO, ini NC. Kalau ini tuh terbuka, ini tertutup. Lihat alamatnya ya. Ini 100.
hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi pada saat kita membuat ladder programming, satu, Anda dapat menggunakan input kontak secara AND atau OR sebanyak mungkin jika dibutuhkan ya. Jadi kalau ke sini tuh AND ya, kalau sini tuh OR ya. Mungkin dalam pelajaran rangkaian logika kalian mana tahu ya. Ya seperti ini ya, mau sebanyak apa. Output hanya dapat dikoneksikan secara paralel. Dua output tidak dapat dikoneksikan secara seri. Ini kalau output ini hanya bisa paralel. Dua output tidak dapat dikoneksikan secara seri itu ya. Hal yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya program dibaca dari sisi kiri ke kanan dimulai dari atas ke bawah. Jika terdapat kondisi OR maka prioritasnya diutamakan. Ya. Jadi kita baca dari sisi kiri ke sisi kanan gitu terus. Jika ada kondisi OR, maka prioritasnya diutamakan. Error pada RAM akan muncul jika Anda mengkoneksikan output secara langsung ke sisi bus bar. Ya. Contoh yang salah ya. Kalau misalnya langsung output ya ini salah, tapi kalau misalnya ada inputnya dulu terus output baru bisa ya, kita kasih alamat juga. Anda tidak dapat menggunakan alamat input yang tersambung ke peralatan input eksternal sebagai instruksi output ya. Jadi input itu ya input. Alamat output dapat digunakan sebagai input di dalam program ya, jadi kayak gini bisa ya. Jadi paralel ini, jadi kalau kayak gini bisa di sini. Jadi kalau misalnya ini ditekan ya, nanti dia nyala gitu ya. Jadi secara paralel gitu. Ya apa ini namanya, aduh lupa, maaf. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Alamat yang sama dapat digunakan sebanyak mungkin sebagai input dalam program. Jika Anda ingin menggunakan peralatan input pada alamat 0.00 dan 0.01 untuk menyalakan peralatan output pada 100, buatlah dari diagram seperti tunjukkan pada gambar 2. Pada gambar 1, alamat sama digunakan 2 kali pada output, maka program tidak akan jalan seperti semestinya. Akan muncul warning pada output ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, jangan kayak gini aja ya. Jadi di paralel aja gitu ya inputnya. Terus kondisi AND. Kondisi AND mengendalikan output berdasarkan status dari 2 atau lebih input yang disusun secara seri ya. Di sini ada input output ya, ini namanya grafik bak tuh. Nah contohnya AND condition application example safety measure for a press. Jadi ini keadaannya seri seperti ini, menjalankan output ya. Ini normally open semua, ini normally close, ini normally open. Kondisi OR ya, di sini AND mengendalikan output berdasarkan status dari 2 atau lebih input yang disusun secara seri ya. Di sini lampu untuk elevator katanya, or condition application. Di sini ada seperti ini ya. Ya begini. Jadi dia di paralel gini ya. Ini alamatnya. Ini juga alamat input ya.
ini normally open, normally close. Terus latihan ini latihannya. Coba buat laddernya, jika ditekan tombol 100 maka output akan menyala. Jika ditekan tombol nih ya, coba dibikin contohnya ya di cek programmer nih. Nah ini pemrograman dasar, rangkaian self holding, latching, relay, keep, internal input output and work area, auxiliary area dan condition flag, timer, counter, set dan reset, diferensiasi, diff dan diff. Rangkaian self holding, rangkaian yang dirancang agar kondisi output akan menyala ketika inputnya menyala dan akan menahan kondisi tersebut meskipun inputnya telah mati, dinamakan rangkaian self holding. Latching ya, jadi seperti ini ya, ini inputnya, ini NC. Jadi kalau ini ditekan, output akan menyala ketika inputnya menyala dan akan menahan kondisi tersebut meskipun inputnya telah mati, dinamakan self holding ya. Jadi ini alamatnya ini ya, dimasukin ke sini. Jadi kalau nanti ini ditekan, ini akan nyala walaupun inputnya telah mati ya. Contohnya conveyor operation when the start switch is pressed as continues to operate until the stop switch is pressed ya. Nah rangkaiannya simple kayak gini doang, menggunakan alamat ini, terus ini inputnya, ini NC ya, sesimpel itu ya. Terus keep digunakan seperti self holding. Fungsi ini mempertahankan status bit on atau off sampai ada satu dari dua input yang mengeset atau reset fungsi tersebut. Bila fungsi keep ini digunakan dengan HR relay, status dari output latch akan dipertahankan selama terjadinya gangguan daya. Ya begini ya, pakai keep. Ini inputnya ini sama ya, tapi di sini pakai keep T001 ya. Ini sama dengan self holding tadi ya, jadi ditekan walaupun dia udah dilepas dia akan nyala. Terus internal input output dan work area. Internal input output area dan work area hanya dapat digunakan dalam pemrograman saja. Alamat pada work area tidak berhubungan dengan alat input atau output eksternal. Work area sering digunakan untuk menyimpan informasi dalam program. Seperti ketika tombol start ditekan, Anda dapat menggunakan alamat bit pada work area atau internal area sebagai penanda. Ya, seperti ini misalnya. Input 001, terus input 000. Nah, ini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya, ini perhatiin aja. Terus ini outputnya ya, ya gitu ya, duplikasi output. Work bit atau internal input output juga dapat digunakan untuk menghindari kesalahan duplikasi output. Ya nanti ya dilanjutin lagi ya, lumayan nih ya, sampai halaman 62 ya, nanti besok lanjut lagi. Makasih, assalamualaikum.